Kalau di Indonesia ini ternyata ada kitab terpanjang di dunia. Bahkan karya sastra ini itu lebih panjang daripada Mahabharata, Ustaz. Lagaligo ya? Lagaligo, benar. Jadi saya mau ngebahas soal Lagaligo ini dulu nih pertama nih, Ustaz. Kitab Lagaligo ini kan berasal dari peradaban Bugis ya, yang dibuat di abad 13 sampai ke 15 dari Sulawesi Selatan, Makassar gitu ya. Ternyata karya sastra ini itu merupakan karya sastra yang luar biasa panjang. Betul. Jumlahnya tuh ada 6.000 halaman dan 300.000 bait syair. Pasti yang buat cowok tuh. Buat curhat maksudnya. Iya, untuk memahami perempuan. Wow. Panjang itu. Enggak cukup tuh 6.000 halaman. Nah, salah Ustaz, tapi itu isinya adalah tentang penciptaan dunia, Ustaz. Nah, ini kepercayaan masyarakat Tolotang nih ya. Iya. Untuk masyarakat yang menganut Tolotang, ini adalah merupakan sebuah kitab ya kan? Sebuah kitab yang asli dari Indonesia berarti ya kalau gitu ya. Kitab ini itu sudah diakui oleh UNESCO juga. UNESCO tahun 2011. Warisan budaya ya. Sebagai apa namanya? Memories of the World. Memories of the World. Wow, Ustaz. banget. Itu saya baru tahu juga bahwa ternyata Indonesia punya kitabnya sendiri gitu. Iya, lebih daripada Shakespeare ya. Wow. Pasti Iya. itu. Karena Mahabharata aja kalah panjang kan? Iya benar. Berapa episode tuh? Wah, itu season kalau dibanding One Piece ya nggak tahu lah, dibanding One Piece. Karya sastra ini juga kalau dibaca itu harus melakukan ritual dulu sebelumnya, Ustaz. Jadi dibacanya pada saat acara-acara nikahan misalnya atau mau turun ke sawah ya kan. Sangat sakral lah kitab ini kan. Sangat sakral ya. Terus di Indonesia juga ada yang lain juga ya, Son? Banyak kayak misalnya setiap pulau itu kan punya agamanya masing-masing asli Indonesia kan. Betul, Kayak ya, kepercayaan lah ya. Jawa misalnya Kejawen, yang Sunda Wiwitan ya kan. Kalau di tadi kan Sulawesi ya. Sulawesi kan Bugis. Kalau Sumatera yang dari Batak itu ada kan. Kan banyak sekali agama di Indonesia kan, asli Indonesia kan. Maksudnya kenapa yang diambil tuh justru yang dari luar gitu. Oke, kata orang agama transnasional itu ya. Agama introduksi ya. Nah, jadi kalau aku lihat begini, aku tidak hanya berbicara Indonesia ya, tapi aku coba berbicara dengan semua tempat kali ya. Menarik mengamati tentang Tuhan-Tuhan di setiap tempat. Aku pernah mencari tahu tentang Tuhannya Mesopotamia. Aku pernah nyari tahu tentang Tuhannya Mesir. Aku pernah cari tahu tentang Tuhannya yang ada di Anatolia, Yunani dan segala macam. Ternyata memang ada hubungannya satu sama lain tuh. Yang menarik adalah setiap tempat itu kayak di Indonesia itu dewanya berbeda-beda lagi. Disesuaikan dengan tempat geografinya. Adat istiadatnya ya. Adat istiadatnya. Jadi apa yang paling mereka lihat pada satu yang paling berpengaruh terhadap kehidupan mereka, itulah yang mereka akan sembah. Sama kayak Yunani lah misalnya. Karena mereka adalah laut dan juga ada daratan, maka dewa yang cukup berpengaruh adalah Zeus gitu kan, dewa langit, Poseidon, dewa laut gitu kan. Hades gitu kan ya, dewa bawah tanah. Tapi nggak ada misalnya kayak dewa sungai itu. Nah itu nggak terlalu populer tuh di situ. terlalu populer ya. Tapi di Mesopotamia dewa sungai itu ada. Ada ya? Dewa air tawar namanya. Kalau nggak salah Enlil atau Enki, coba nanti dicek. Oh iya. Nah jadi satu tempat tuh